Malam Kak, baik Kak. Oke, Malam, alhamdulillah. Kak. Baik, kakak-kakak, untuk malam hari ini materi kita tentang aksi nyata, yaitu praktek pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, di mana program pengembangan kompetensi guru pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan kemungkinan nanti insya Allah kalau tidak ada halangan durasinya 2 JP, mungkin eh, 90 menit ke depan Kak ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua di ruang virtual. Baik kakak-kakak, sebelum kita memasuki kegiatan kita, silahkan boleh kita memposisikan tempat duduk kita yang pertama, kemudian bisa menenangkan hati dan pikiran, kemudian arahkan semua fokus perhatian, kemudian fokus belajar untuk memunculkan rasa syukur, rasa ingin tahu, dan kebajikan. Baik, sebelum kita mulai kegiatan malam hari ini, saya minta kakak-kakak untuk berdoa, namun dipimpin oleh satu orang. Silakan Kak, boleh dipimpin satu orang Kak untuk doa kita malam hari ini. Siap Kak, izin Kak untuk Baik, memimpin doa pada kegiatan kita pada malam hari ini Kak. silakan Kak. Baik teman-teman dan juga yang belum masuk. Sebelum kita memulai kegiatan Zoom Meet kita, langkah baiknya kita berdoa dulu supaya bisa diberikan kelancaran, kemudahan, dan juga keberkahan pada Zoom Meet kita pada malam hari ini. Berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing dipersilahkan. Berdoa selesai. Terima kasih Kak Pasil. Baik, terima kasih Kak Erik sudah memimpin doa untuk kegiatan kita pada malam hari ini. Baik kakak-kakak sekalian, ini adalah kesepakatan kita seperti biasa. Yang pertama menyalakan kamera, kemudian yang kedua mematikan mikrofon apabila teman kita sedang memberikan masukan, kemudian hadir seutuhnya di ruang virtual, kemudian menghargai waktu bersama. Selanjutnya memaksimalkan fitur chat untuk tanya jawab, kemudian apabila ada pertanyaan bisa menggunakan raise hand, kemudian uh, karena kita lokasinya memang agak berjauhan, jadi ada yang di pedalaman dan sebagainya, mungkin gangguan teknis itu hal yang wajar Kak. Halo Bapak Ibu atau kakak-kakak sekalian, tujuan dari sesi kita kali ini adalah yang pertama merefleksikan koneksi antar materi. Jadi materi dari materi 1 klik 1 sampai dengan hari ini kita coba untuk merefleksikan seperti apa. Kemudian yang kedua, memahami penugasan aksi nyata. Jadi nanti kita bisa diskusi kakak-kakak semua aksi nyata kita seperti apa dan bagaimana pelaksanaannya, seperti itu ya Kak. Baik, selanjutnya 30 menit ke depan kita akan coba koneksi antar materi, kemudian yang kedua menjelaskan tugas aksi nyata, ada pengantar tugas, penjelasan teknis, refleksi keterampilan pengajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, kemudian penilaian, kemudian lini masa, itu waktunya 20 menit Kak. Selanjutnya ada dialog, diskusi tanya jawab sekitar 7 menit dan 3 menit untuk penutupan. Nah ini jadwal kita Kak. Baik Kak, yang pertama adalah merefleksikan koneksi antar materi tentang paket modul 1 dan paket modul 2. Baik Kak, yang pertama, sejauh apa pemahaman saya terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif? Silahkan Kak, boleh disampaikan. Boleh di kolom chat atau langsung.
Silakan Kak. Sejauh apa pemahaman saya terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif? Sebagai bahan, mungkin saya mengajar PJOK itu yang efektif seperti apa menurut kakak-kakak semua seperti itu Kak. Bisa sharing di sini Kak. Silakan. Silakan Kak. Di kolom chat belum juga ya Kak ya. Ada Kak yang ingin menjawab? Baik, kalau masih belum ada, saya coba untuk yang kedua Kak. Ini ada. Nah, apakah pemahaman saya terhadap keterampilan mengajar PJOK yang efektif sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Silakan Kak. Boleh yang mana saja Kak untuk dipilih, bisa menjawab yang mana. Silakan Kak, ada Kak? Izin Kak. Oke, silakan Kak Erik. Mungkin saya mau menjawab yang sejauh apa pemahaman saya terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif. Kalau menurut saya di sini mengajar PJOK yang efektif itu langsung dipraktekkan, dicontohkan ke siswa dibandingkan hanya dijelaskan saja di dalam ruangan. Mungkin seperti itu Kak, menurut pemahaman saya. Oke, baik. Berarti langsung praktek seperti itu ya Kak ya, daripada hanya teori-teori yang seperti itu ya Kak ya. Benar Kak, karena anak-anak kalau udah jam olahraga itu kan terbesit di pikiran mereka itu sudah tentang kegiatan di luar ruangan seperti itu, tidak hanya pasif di dalam ruangan saja. Makanya lebih banyak kegiatan di luar ruangan, langsung mencoba seperti itu Kak. Oke, berarti lebih banyak ke apa namanya, Prakteknya. praktek lapangan, edukasi praktek lapangan ya Kak ya. Ya benar Kak, Baik, terima kasih Kak Erik. sama-sama. Eh, Kak Anjar, silakan Kak. Boleh yang sejauh apa dan kemudian boleh juga yang apa pemahaman saya. Silakan Kak. Oke, siap Kak. Mungkin saya sendiri memilih sejauh apa itu. Menurut menurut saya sih ya Kak, saya keterampilan PJOK, mengajar PJOK yang itu menurut saya sih kita di sini harus pertama di pengetahuan pedagogi kita Kak.
Itu yang pertama menguasai materi, Kak. Karena sebagus apapun buku yang kita pakai, tapi kalau kita tidak menguasai materi, itu tidak akan berhasil. Yang kedua juga merancang pembelajaran yang efektif, Kak. Nah, di situ kita belajar rencana pembelajaran yang menarik sesuai dengan perkembangan siswa. Terus juga menentukan tujuan pembelajaran, terus memilih metode pembelajaran seperti apa, seperti saintifik atau berbasis proyek atau berbasis problem solving. Dan juga menurut saya sih kita harus setelah akhir pembelajaran harus melakukan refleksi sih, Kak. Itu sih menurut saya, Kak, yang sejauh pemahaman saya sih. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Kak Anjar. Mungkin dari Kak Anjar tadi yang pertama adalah penguasaan materi dulu, seperti itu ya. Betul, Kak. Kemudian pemilihan metode pembelajaran yang efektif seperti apa, penyusunan perangkat dan seterusnya. Kemudian pelaksanaan baru diakhiri dengan refleksi, seperti itu ya Kak ya. Itu menurut Kak Anjar ya, untuk Betul, Kak. pembelajaran Oke. PJOK yang efektif. Baik, terima kasih Kak Anjar. Silahkan Kak, ada lagi Kak? Baik, kalau tidak ada kita coba ke kolom chat. Di sini ada Kak Mahdi, mengajar PJOK yang efektif dapat dilakukan di sarana olahraga atau di luar ruangan kelas. Hal ini dikarenakan lebih efektif dicontohkan langsung dibandingkan hanya dijelaskan saja. Kemudian pengajaran yang efektif melibatkan berbagai keterampilan dan strategi untuk memfasilitasi pembelajaran siswa. Adapun pengajaran efektif meliputi perencanaan pembelajaran, penyampaian, penilaian, serta refleksi terhadap praktek pengajaran untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Oke, baik, kurang lebih seperti itu, sama dengan Kak Anjar tadi ya Kak ya. Terima kasih Kak Mahdi. Selanjutnya dari Kak Anggun, mengajar yang efektif yaitu mengajar dengan teknik atau metode yang berpusat pada peserta didik yang dapat mencapai tujuan pembelajaran secara menyeluruh. Oke, berarti sama, hampir sama, namun ini dirangkum seperti itu ya. Mungkin kurang lebih sama dengan Kak Anjar. Seperti itu. Kemudian Kak Gali, di sini pertama sebelum saya mengajar biasanya saya mencari permainan yang berhubungan dengan materi yang akan saya berikan agar peserta didik dapat menangkap apa yang akan diberikan. Oke, berarti melakukan ice breaking seperti itu ya Kak Galih ya. Kemudian ice breakingnya disesuaikan dengan materi pembelajaran seperti itu. Baik, terima kasih Kak Galih. Dari Kak Liawati, saya selalu membuat rencana pembelajaran yang jelas dan rinci sebelum memulai kegiatan. Penyampaian materi yang sudah dipahami siswa, pengelolaan kelas, evaluasi, kemudian penggunaan media dan penggunaan media sosial sebagai media seperti itu. Berarti di tempat ini selain media belajar yang mungkin terlihat biasa, mungkin seperti bola dan sebagainya itu media belajar, juga menggunakan media sosial. Mungkin media sosial bisa YouTube ataupun WA seperti itu ya Kak ya, media online seperti itu. Baik, terima kasih Kak. Dari Kak Novianti, pelajaran yang efektif adalah investasi jangka panjang untuk masa depan siswa. Dengan menciptakan pengalaman belajar yang bermakna, kita dapat membantu siswa mencapai potensi maksimal dari mereka. Oke, terima kasih Kak. Baik, selanjutnya, apakah pemahaman saya terhadap keterampilan mengajar PJOK yang efektif sudah mendukung paradigma terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Saya rasa sudah nih ya kayaknya dari jawaban-jawaban kakak-kakak semua nih. Mungkin sudah ya, bisa dikatakan sudah seperti itu, karena paradigma pembelajaran yang berpusat pada peserta didik sudah mulai dilakukan seperti itu Kak ya. Baik, terima kasih Kak. Selanjutnya, sejauh apa pemahaman saya terkait strategi mengajar Kak? Nah, ini strategi mengajarnya.
Oke, silakan Kak. Boleh menyebutkan apa saja strategi mengajar, kemudian bagaimana caranya, dan sebagainya. Oh ya, mohon maaf Kak Anjar, resen ya Kak ya? Maaf, maaf Kak, pencet. Oh, ya, sorry. Oke, silakan Kak. Boleh dipahami Kak, kemudian boleh kita berbagi pengalaman Kak di sini Kak. Kalau strategi mengajar ini beda ya Kak dengan metodenya seperti itu. Kita menggunakan hal apa untuk siswa itu bisa cepat menangkap pembelajaran kita. Gitu. Boleh di kolom chat Kak, silakan Kak. Baik, silakan Kak Anjar. Silakan Kak. Ya Kak, jelas. Ya, jelas, jelas Kak. Menurut saya sih strategi dalam mengajar itu Kak, yang pertama itu adalah analisis kebutuhan siswa, terus juga pemilihan materi pembelajaran, setelah itu pengelolaan kelas kita, terus interaksi kita dengan siswa, terus penggunaan media pembelajaran yang menarik, dan juga sih mengukur hasil pencapaian siswa dengan menggunakan penilaian sumatif sih Kak. Mungkin itu sih Kak. Oke, baik, terima kasih Kak Anjar untuk berbaginya. Mungkin ada yang lain Kak? Kak Erik, silakan Kak. Ya Kak, terima kasih Kak. Mungkin menurut pemahaman saya, strategi mengajar sejauh apa pemahaman saya terkait dengan strategi mengajar yang efektif lah. Karena saya sebagai guru itu memiliki peran penting dalam menciptakan kegiatan pembelajaran yang menyenangkan dan juga efektif. Mungkin di sini yang pertama strateginya itu dengan seperti kata Kak Anjar tadi, menarik perhatian siswa, kemudian humoris, tidak kaku, kemudian menjelaskan tujuan pembelajaran yang akan diajarkan kepada siswa. Kemudian setelah menjelaskan, mungkin mencari suasana baru tidak hanya di dalam ruangan saja, bisa di luar ruangan, di lapangan lah contohnya. Kemudian menjelaskan dengan praktis atau simple, sehingga materi yang kita ajarkan itu mudah dimengerti oleh siswa. Kemudian memberikan stimulus kepada anak supaya anak bisa antusias mengikuti pembelajaran kita dan mereka senang dengan apa yang kita berikan. Kemudian yang terakhir adalah memberikan penilaian dari hasil kerja siswa. Seperti itu mungkin Kak, pemahaman saya terkait strategi mengajar Kak. Oke, baik, terima kasih Kak Erik dan Kak Anjar yang sudah berbagi. Mohon maaf, ini Kak Anjar masih resen ya Kak? Ada yang ditambahkan Kak? Nggih Kak, maaf Kak kepencet. Oke, baik, terima kasih Kak. Oke, dari di kolom chat
Belum ada ya. Dari Kak Lia ya. Ya tadi yang tadi ya Kak ya. Oh ini Kak Lia ya. Dari Kak Lia, saya biasanya menggunakan strategi mengajar yang efektif dengan menggunakan diskusi kelompok, oke, proyek, kemudian simulasi, permainan edukasi, bisa juga dengan pembelajaran berdiferensiasi yang disesuaikan dengan materi pembelajaran yang akan dipelajari serta mungkin pembelajaran yang menyenangkan ini maksudnya ya Kak ya. Baik, terima kasih Kak Lia. Dari Kak Randy, strategi yang saya gunakan mungkin bisa menyesuaikan dengan kebutuhan siswa, kemudian memotivasi mereka untuk belajar dan memungkinkan mereka untuk berkembang secara maksimal, baik dari segi pengetahuan, keterampilan, dan karakter dengan menggunakan berbagai metode yang variatif. Oh, berarti maksudnya mungkin variatif ini disesuaikan tadi ya Kak ya. Kemudian guru dapat menciptakan pengalaman belajar yang menarik dan bermakna bagi peserta didik atau bagi siswa. Setiap strategi memiliki kelemahan dan bisa disesuaikan dengan konteks kelas serta tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Terima kasih Kak. Dari Kak Novianti, memahami tujuan pembelajaran, setiap strategi harus selaras dengan tujuan yang ingin dicapai. Mengenal karakteristik peserta didik atau siswa, strategi yang efektif harus sesuai dengan gaya belajar dan kebutuhan siswa. Kemudian memperhatikan materi, strategi harus mendukung pemahaman materi yang kompleks, pemanfaatan berbagai sumber daya, termasuk media belajar, media teknologi, dan lingkungan belajar. Terakhir, melakukan evaluasi berkelanjutan untuk mempraktekkan dan meningkatkan proses pembelajaran. Oke, baik, terima kasih Kak. Oke, untuk selanjutnya, apakah pemahaman saya terhadap strategi mengajar sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Ini singkat nih jawabannya Kak. Apakah sudah mendukung seperti itu atau belum? Silahkan Kak. Jadi dari Kak Lia sudah ya, dari Kak Erik dan Kak Anjar juga sudah kita rangkum tadi. Kakak-kakak sudah mungkin strategi mengajarnya sudah mendukung dari paradigma terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik. Seperti itu. Oke, dari Kak Mahdi, strategi mengajar PJOK yang efektif meliputi pemahaman tujuan pembelajaran, menggunakan metode variatif merupakan pembelajaran yang efektif, kemudian memberikan umpan balik dan mengintegrasikan teknologi. Baik, terima kasih Kak Mahdi. Kita lanjut ke slide selanjutnya Kak. Sejauh apa pemahaman saya terkait model pendidikan gerak? Nah ini yang kemarin Kak. Model pendidikan gerak menurut kakak-kakak itu sejauh apa saya memahaminya? Seperti itu Kak, silakan Kak. Baik, izin Kak, saya ambil ini, saya ngangkat telepon dulu ya Kak ya. Siap Kak.
Kapasil, izin, ulun nggak pada bisa mengerjakan nih. Soalnya lagi bawa anak ulun bawa obat. Ini jadi dokter. Halo, Kapasil. Kak Fasilnya lagi teleponan, Kak. Kan lu sampaikan.
Baik kakak-kakak, mohon maaf sebelumnya ada konfirmasi dari eh, panitia dari balai ya, Kak ya. Baik, kita lanjutkan Kak. Kak Reza, silakan Kak. Kak Reza, silakan Kak. Izin Kak, itu tadi Kak Reja raise hand, mohon izin katanya lagi antar anaknya berobat Kak. Oke, baik. Semoga cepat sembuh ya Kak Reza ya. Baik, di kolom chat ada dari Oke. Kak Anjar, model pendidikan gerak merupakan alternatif yang menarik bagi guru yang ingin memberikan pengalaman belajar yang lebih bermakna bagi siswanya. Dengan fokus pada pemahaman konseptual, model ini membantu peserta didik untuk mengembangkan keterampilan gerak yang berkelanjutan dan menjadi individu yang lebih aktif dan sehat. Baik, terima kasih Kak Anjar. Dari Kak Lia, pemahaman saya tentang model pendidikan gerak untuk mengajar peserta didik fokus pada pengembangan kemampuan gerak dasar dan pemahaman tentang gerak tubuh. Biasanya saya menjelaskan tentang tujuan dan manfaat suatu permainan, namun tetap pembelajaran yang menyenangkan. Baik, terima kasih Kak. Dari Kak Novi, model pendidikan gerak adalah pendekatan pembelajaran yang menekankan pada pengembangan keterampilan motorik dan kemampuan fisik siswa melalui aktivitas gerak dan olahraga. Baik, terima kasih Kak. Dari Kak Gali, menurut saya pemahaman model pendidikan gerak adalah memberikan aktivitas fisik melalui aktivitas olahraga. Baik, terima kasih. Dari Kak Rasid, pemahaman saya tentang model pendidikan gerak yaitu mengajak peserta didik untuk mengeksplorasi dan memahami bagaimana tubuh bergerak, berinteraksi, dan bereaksi dengan tujuan mengembangkan keterampilan motorik, meningkatkan pemahaman konsep gerak, meningkatkan kreativitas, serta meningkatkan kepercayaan diri peserta didik. Baik, terima kasih kakak-kakak yang sudah memberikan pengalaman uh, dan juga menjawab sejauh mana pemahaman tentang model pendidikan gerak. Baik, kita lanjutkan ya kak ya. Untuk selanjutnya, sejauh apa pemahaman saya terkait model pendidikan kebugaran? Baik kak, sekarang adalah model pendidikan uh, kebugaran kak, silakan kak. Boleh di kolom chat, boleh langsung di sini kak, silakan kak. Silakan kak di kolom chat. Oke, belum ada ya kak ya.
Ada Kak? Silakan. Dari Kak Anggun ada nih di kolom chat. Baik, oh ya Kak, kalau tidak bisa menyampaikan karena mungkin sinyalnya putus-putus, bisa di kolom chat juga bisa ya Kak ya. Dari Kak Anggun, model pendidikan kebugaran memfokuskan kepada pembelajaran gaya hidup dengan melakukan aktivitas fisik dan yang pasti sesuai dengan kebutuhan masing-masing peserta didik. Baik, berarti Kak Anggun sudah memahami ya paradigma model pendidikan kebugaran. Baik. Dari Kak Lia. Kak Lia, menurut pemahaman saya tentang model pendidikan kebugaran itu adalah mengajak peserta didik untuk mengembangkan gaya hidup sehat dan aktif bergerak sepanjang hayat, tidak hanya fokus pada keterampilan motorik, tapi juga mencakup pengetahuan tentang kesehatan, nutrisi, dan pentingnya berolahraga secara teratur. Baik. Ya, terima kasih kakak-kakak. Kita lanjut ya kak. Ada lagi nggak? Nggak ada ya. Kalau nggak ada kita lanjut ya. Oke, sejauh apa pemahaman saya terkait tentang SEM kak, Sport Education Model. Kemudian apakah pemahaman saya terhadap Sport Education Model sudah mendukung paradigma saya terhadap pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Silakan kak. Tentang SEM kak. Baik, kita coba bacakan di kolom chat ya kak. Dari Kak Anjar, model pendidikan olahraga atau SEM merupakan sebuah paradigma pembelajaran yang mengintegrasikan pendidikan jasmani dengan berbagai aspek kehidupan. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada pengembangan keterampilan motorik, melainkan juga bertujuan untuk membentuk karakter siswa yang komprehensif. SEM menawarkan pengalaman belajar yang lebih kaya dan bermakna bagi siswa dengan melibatkan mereka secara aktif dalam berbagai peran dalam konteks olahraga. Baik, terima kasih Kak Anjar. Dari Kak Anggun, SEM adalah model pembelajaran yang melibatkan peserta didik secara langsung
melakukan aktivitas atau pengalaman yang autentik secara nyata saat berolahraga. Terima kasih Kak Anggun. Dari Kak Erik, pemahaman saya terkait SEM Sport Education Model adalah pendekatan pembelajaran yang menekankan pada pengalaman siswa dalam olahraga secara utuh, seperti peran atlet, pelatih, wasit, dan pengelolaan tim dengan tujuan menciptakan suasana belajar yang mirip dengan pengalaman olahraga yang sebenarnya. Baik dari Kak Robin, pembelajaran yang memberikan pengalaman yang autentik terhadap siswa dengan memainkan peran apapun dalam bidang keolahragaan. Baik, terima kasih Kakak. Oke Kak, baik selanjutnya mungkin sudah nih ya Kak ya, apakah pemahaman saya terhadap Sport Education Model sudah mendukung paradigma terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Saya yakin sudah nih ya Kak ya dari jawaban-jawaban Kakak semua. Baik, selanjutnya Kak, apa saja pemahaman saya terkait dengan asesmen autentik? Silakan Kak. Kemudian, apakah pemahaman saya terhadap ini sama ya pertanyaannya ya? Ini salah enggak? Kemungkinan beda nih. Apakah pemahaman saya terkait asesmen autentik sudah mendukung paradigma ini sebenarnya? Berpusat pada peserta didik. Silakan Kak. Kalau ada yang mau langsung di sini Kak, boleh silakan. Kak Anjar, silakan Kak. Terima kasih Kak Pasil. Menurut saya sih, asesmen otentik adalah suatu pendekatan komprehensif dalam penilaian pembelajaran. Asesmen otentik sendiri merupakan penilaian yang mengukur kemampuan siswa dalam menerapkan pengetahuan dan keterampilan secara nyata dan konsisten. Berbeda dengan prosedur konvensional, asesmen otentik ini lebih menekankan pada proses pembelajaran dan hasil yang dihasilkan siswa secara langsung. Itu menurut saya sejauh pemahaman saya tentang asesmen otentik. Baik, terima kasih Kak Anjar. Mungkin apakah pemahaman saya terkait asesmen autentik sudah mendukung paradigma pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik Kak? Oke, Kak Anjar. Masih terdengar suara saya Kak? Baik, kita coba di kolom chat lagi ya Kak ya. Kolom chat. Ada Kak Novi.
Jadi asesmen autentik adalah pendekatan penilaian yang menekankan pada penggunaan tugas-tugas yang mencerminkan aplikasi nyata dari pengetahuan dan keterampilan yang dipelajari oleh siswa. Nah, dari jawaban Kak Novi, saya ingin tahu nih, apakah pemahaman saya terhadap asesmen autentik sudah mendukung paradigma saya terhadap pembelajaran peserta didik yang pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Silakan Kak Novi, boleh disampaikan. Baik Kak, izin untuk suara saya apakah terdengar Kak? Terdengar Kak, jelas saja. Baik, terima kasih Kak. Di tempat saya terdengar Kak, tapi ininya tidak bergerak. Kameranya. Oke, ininya tidak bergerak ya, tidak, gambarnya tidak berubah ya Kak ya? Nggih, iya. Oke, bisa di-reload dulu Kak. Nggih, siap Kak. Oke, baik, terima kasih Kak Lia. Oke, kita lanjut ke, maaf. Oke, tadi ada yang angkat tangan ya? Tidak ada ya? Baik, saya coba lanjut di kolom chat. Ada dari Kak Galih, asesmen autentik adalah suatu penilaian belajar yang menunjukkan merujuk pada situasi atau konteks dunia nyata yang memerlukan berbagai macam pendekatan untuk memecahkan masalah yang memberikan kemungkinan bahwa satu masalah bisa mempunyai lebih dari satu macam pemecahan. Baik, terima kasih kakak-kakak semua. Untuk selanjutnya, nah ini Kak, tujuan keterampilan pedagogi guru yang berpusat pada peserta didik itu sebenarnya adalah mengacu pada paradigma perubahan diri kita dalam kelas PJOK. Jadi ketika paradigma kita sudah berubah, otomatis pedagogi kita juga akan berubah, dan ketika kita sudah mencoba untuk merubah pedagogi kita yang berpusat pada peserta didik, kemudian paradigma kita juga otomatis akan merubah semua tentang paradigma pembelajaran kita. Nah, itu adalah tujuan kita kali ini Kak. Baik, baik Kak, ini sudah masuk untuk penjelasan tugas aksi nyata. Baik, ini pengantar tugasnya Kak. Setelah mempelajari semua modul 1 dan modul 2, Bapak atau Ibu serta kakak-kakak sekalian diharapkan dapat mengimplementasikan atau mengeksplorasi pemahaman dalam bentuk aksi nyata, yaitu implementasi praktek pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik di kelas yang mampu, nah, yang akan dinilai oleh fasilitator dalam LMS, seperti itu Kak. Kemudian kakak-kakak semua dapat melakukan atau dimulai dari perencanaan pelaksanaannya hingga refleksi setelah pembelajaran. Setelah melakukan praktek pembelajaran, Bapak Ibu guru atau kakak-kakak diharapkan dapat melakukan refleksi, salah satunya menggunakan refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Seperti itu. Nah, sampai sini ada pertanyaan Kak? Tidak ada Kak? Baik, kalau tidak ada saya lanjutkan. Kemudian pengantar tugas. Keterampilan merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik merupakan salah satu kompetensi kunci yang diharapkan muncul pada peserta didik program pendidikan PKG PJOK yang kemudian keberpusatan pada peserta didik tersebut dapat dinilai dari 3 aspek. Yang pertama adalah pengembangan lingkungan belajar yang kondusif. Nah, jadi kakak-kakak nanti bagaimana kakak-kakak bisa membuat video pembelajaran dengan lingkungan belajar yang memang real dan kondusif seperti itu Kak. Jangan sampai membahayakan peserta didik pada saat kegiatan prakteknya seperti itu.
Kemudian yang kedua, menerapkan strategi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, seperti itu. Sama Kak, seperti biasanya kakak-kakak mengajar seperti apa, dan kemudian diharapkan untuk metode pembelajarannya tetap berpusat pada peserta didik. Kemudian yang ketiga, merancang dan menerapkan asesmen autentik dalam pembelajaran PJOK. Jadi nanti kakak-kakak dalam kegiatan tersebut bisa juga dimasukkan bagaimana kegiatan asesmen autentiknya dalam pembelajaran PJOK. Selanjutnya, keseluruhan aspek tersebut akan diamati dan dinilai oleh fasilitator berdasarkan satu, RPP atau modul ajar yang sudah dibuat, kemudian memuat rencana asesmen autentik. Jadi kakak-kakak membuat video RPP pembelajaran, kemudian di dalamnya itu ada memuat rencana asesmen autentik, seperti itu. Kemudian yang kedua, rekaman video pada saat melaksanakan pembelajaran PJOK atau praktek pengajar di kelas masing-masing. Jadi kakak-kakak nanti setelah menyusun RPP sudah selesai, maka kakak-kakak membuat video pembelajaran yang nantinya dipraktekkan dari RPP tersebut. Jadi RPP itu di-realkan, kita mengajar untuk dibuatkan video pembelajarannya, seperti itu Kak. Kemudian yang kedua, rekaman video berisi yang pertama kegiatan pembelajaran awal. Kemudian yang kedua, kegiatan pembelajaran inti maksimal 30 menit tanpa edit Kak. Jadi nanti ada kegiatan pembelajaran awal seperti biasa, berdoa dan sebagainya. Kemudian ada kegiatan inti itu maksimal 30 menit. Jadi intinya dulu itu sudah 30 menit, berarti ada kemungkinan ini lebih dari 30 menit Kak, seperti itu. Jadi di awal berapa menit, intinya sudah harus 30 menit, seperti itu, tanpa edit Kak. Kemudian yang ketiga adalah kegiatan pembelajaran akhir. Jadi kegiatan pembelajaran akhirnya tentang apa? Mungkin kakak-kakak terbiasa menggunakan refleksi atau apa, bisa seperti itu. Kemudian di pembelajaran akhir mungkin kakak-kakak mengadakan kegiatan atau penilaian menggunakan game, seperti itu, bisa Kak. Tergantung kakak-kakak seperti apa. Kemudian yang keempat adalah refleksi pasca pembelajaran. Jadi setelah kegiatan pembelajaran harus ada refleksi, baik itu dalam bentuk tulisan ataupun juga dalam realnya, seperti itu. Atau bisa menggunakan meminta siswa untuk merefleksikan hasil dari pembelajaran kita hari ini apa, seperti itu Kak. Kemudian yang kelima adalah testimoni peserta didik. Nah, testimoni ini mungkin awal seperti apa, pelaksanaan seperti apa, dan di akhir seperti apa. Nah, itu seperti itu Kak testimoninya. Jadi dari peserta didik. Mungkin kalau saya kemarin dari pengalaman saya, satu dari cowok, satu dari cewek. Jadi nanti mereka bisa menyampaikan awal seperti apa, kemudian pada saat pembelajaran seperti apa yang mereka dapatkan, dan di akhir seperti apa. Nah, seperti itu Kak. Baik, ada pertanyaan Kak? Izin Kak Wasil mau bertanya. Oke, silakan Kak, boleh. Berkaitan dengan yang pertama ini adalah video ini berarti dari awal itu tidak ada edit sama sekali Kak ya? Tidak ada diedit-edit, misalkan diberi keterangan atau animasi apapun, berarti itu tidak boleh Kak ya? Betul, real Kak, seperti itu. Real. Jadi kegiatan pembelajarannya taruhlah umpamanya Kak, kegiatan pembelajaran awal berdoa, kemudian pemanasan dan sebagainya, itu 10 menit umpamanya. Nah, kemudian dilanjutkan dengan pembelajaran inti, kakak menjelaskan, kemudian mempraktekkan, memperagakan, kemudian peserta didiknya mengikuti dan sebagainya, itu 30 menit tanpa edit Kak. Seperti itu. Contoh umpamanya di pembelajaran poli ada passing bawah. Jadi kakak membuat memberikan contoh passing bawah, kemudian peserta didiknya melanjutkan mempraktekkan tadi yang sudah disampaikan oleh kakak. Nah, kemudian dilanjutkan dengan passing atas, passing bawah, sampai dengan servis dan seterusnya. Jadi selang-seling seperti itu. Kemudian ditambah lagi kalau sudah 30 menit, sudah 40 menit tuh. Kemudian kegiatan pembelajaran akhir. Biasanya kegiatan pembelajaran akhir ini biasanya tanya jawab, seperti itu. Nah, itu mungkin siap ya, 5 sampai 10 menit lah paling lama, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya adalah refleksi. Jadi kakak-kakak nanti bersama peserta didik
merefleksikan kegiatan kita hari ini seperti apa, hasilnya seperti apa, dan sebagainya. Nah, itu mungkin 5 sampai 10 menit ya, Kak, ya. Iya. Nah, anggaplah 5 menit, kemudian 5 menit, 10 menit, 30 menit, sudah 40 menit, udah 50 menit tuh. Kan seperti itu. Kemudian pembelajaran yang terakhir adalah testimoni, berarti pas sekitar 60 menit. Ya, jadi kalau seandainya mau dibuat, saya rasa kalau pengalaman saya kemarin, kegiatan pembelajaran akhirnya itu sekitar 7 menit, kemudian refleksinya 5 menit, kemudian testimoninya karena 2 sampai 3 orang, satu orang menyampaikan pendapatnya itu sekitar 4 sampai 5 menit, jadi 4 kali 3 12 menit. Jadi sekitar 60 ke atas, jadi seperti itu, Kak. Berarti ini Kak ya, apa namanya, bisa lebih dari 30 menit ya? Iya, pasti, Kak, karena kegiatan pembelajaran awal kan pasti 10 menit itu nggak mungkin nggak. Iya, Pemanasan. Kalau saya kemarin bahkan 15 menit, Kak. Kalau saya kemarin 15 menit pada kegiatan pembelajaran awal, kemudian pembelajaran intinya 30 menit, boleh lebih. Kalau kurang jangan, Kak. Kalau saya 30 menit. Sebenarnya 30 menit itu cepat loh, Kak. Pada saat kita kegiatan pembelajaran 3 menit itu tidak terasa. Iya, siap. Nah, seperti itu. Jadi ada yang menyampaikan, kemudian memperagakan, lanjut mengikuti, kemudian menyampaikan lagi, memperagakan, mengikuti, seperti itu kan, seperti itu, Kak, normalnya. Kemudian kegiatan pembelajaran akhirnya mungkin penjelasan apa dan sebagainya, kurang lebih 5-10 menit lah. Kemudian refleksinya dilanjutkan dengan testimoni pesan. Kemungkinan kalau saya kemarin 63, 64 itu bisa lebihnya aja lagi, Kak. Baik, Ya, siap. kemudian perlu saya ingatkan, Kak, mungkin boleh menggunakan resolusi yang 720, Kak. Dengan yang 1020 ya. 1020 atau 1080 itu nanti akan terlalu besar, Kak. Giganya akan terlalu besar, seperti itu. Berarti dikecilkan berarti Kak ya? Ya, Untuk kalaupun Kak, ya, resolusinya. betul. Tetapi kalau Kakak bisa mengecilkan, taruhlah tadi menggunakan yang 1080, tetapi Kakak bisa mengecilkan, kenapa enggak, seperti itu. Karena kan saya hanya menyampaikan kalau nanti takutnya terlalu besar, seperti itu. Karena nanti video ini juga akan di-upload di PMM, seperti itu, sebagai bukti karyanya, seperti itu. Gitu. Berarti pada saat pengunggahan itu tidak memakai link YouTube atau link Drive kita pribadi Kak ya? Harus di PMM atau seperti apa? Kalau saya kemarin saya masukkan di YouTube, kemudian link YouTube itu nanti saya sematkan di aksi nyata, nah, bisa seperti itu. Tapi kebetulan saya kemarin kan kecil tuh, jadi cukup saja di PMM-nya cukup, seperti itu. Tapi kalau teman-teman saya rata-rata seperti itu, mereka menggunakan baik itu link Drive, kemudian linknya disematkan. Nanti dari link tersebut kan ketika sudah terupload, itu nanti akan muncul link di PMM-nya. Nah, link dari PMM tersebutlah yang kita sematkan di tugas aksi nyata kita, Kak. Seperti itu. Di LMS, seperti itu. Jadi bukan yang dari YouTube diupload di LMS, tidak. Namun YouTube, kalau mau cepat YouTube, kemudian linknya disematkan di PMM, kemudian link hasil dari uploadan kakak-kakak di PMM itu nanti berupa link, dan linknya tersebut akan disematkan di tugas, kalau tidak salah seperti itu. Jadi nanti bisa, andai kata ada perubahan, bisa langsung chat saya, Kak, untuk bertanya, seperti itu. Siap Kak. Mungkin banyak bertanya ini nantinya. Terima kasih Kak. Baik, terima kasih, sama-sama, Kak. Kak Anjar ya, baik Kak Anjar, silakan, Kak. Terima kasih Kak. Silakan, Kak. Tadi saya sempat sama-sama sih putus-putus gitu. Video itu 30 menit apa 60 menit gitu loh, Kak. Terus Kalau, juga terus kan tadi kata Kakak, pasti kan tadi ada testimoni peserta didik. Itu kayak umpan balik atau memang beda sendiri gitu, Kak, untuk yang testimoninya? jadi satu, Kak. Jadi satu, untuk testimoninya jadi satu di akhir pembelajaran. Oh, itu siswanya berapa, Kak? Apa bebasnya, Kak? Bebas saja berapa sih, satu bulan?
bebas saja sih Kak, seperti itu. Karena kan kalau kayak kita juga kan testimoninya nggak semua. Takutnya kalau semua 5 menit kali satu orang 2 menit kali 30 umpamanya udah 60 menit tuh. Nah, jadi mungkin beberapa saja seperti itu. Nah, kemudian tadi yang tadi mohon maaf Kak, pertanyaannya tadi apa Kak? Video Kan pembelajaran 30 menit ya? nggih. Oke, baik. Video pembelajaran itu yang pertama kegiatan pembelajarannya berapa menit, kemudian kegiatan intinya itu 30 menit Kak. Jadi kemungkinan Oh, besar lebih dari 60 menit. Kalau saya kemarin 64, 63, 64. oh nggih. Paham. Berarti kegiatan intinya 30 menit nggih, Pak? Ya, intinya Oke. kegiatan inti adalah 30 menit seperti itu. Nggih. Siap. Tanpa edit ya Kak ya. Siap, Pak. Itu Tanpa kan edit. berarti dari dalam kelas sampai keluar kan, Kak? Dari yang absen gitu, terus keluar ganti baju mereka. Kalau saya langsung pada saat kita sudah berkumpul di lapangan, nah gitu itu tag langsung mulai Kak. Siap. Ya, seperti itu. Jadi sudah ganti baju, sudah lengkap semua, baru tag mulai. Nah, di situ dia. 60 menit dihitung dari awal pada saat Kakak menyampaikan salam tadi. Oke, siap. Nggih, paham. Oke, baik. Dari Kak Randy, silakan Kak. Kecil banget Kak suaranya Kak. Cek. Ya, cek. Pakai Cek headset ya Kak. ini. Nggih. Silakan Kak. Ingin menanyakan tentang ini nah Kak. Agak familiar saya Kak mengenai tentang testimoni tadi. Walaupun sudah ditanyakan oleh Kak Anjar, kan tapi ya kurang mengerti aja Kak mengenai tentang itu Kak. Mohon Kak dijelaskan kembali Kak lah. Baik, testimoni itu pengalaman peserta didik sebelum mendapatkan pembelajaran, pada saat mendapatkan pelajaran dan di akhir pembelajaran. Kemudian yang kedua, apa yang mereka dapatkan, apa yang ingin mereka kembangkan, seperti itu Kak. Itu testimoni. Kayak Kakak disuruh nyoba makanan nih, Pendapat Kakak nih apa? Oh, makanannya enak, seperti itu. Itu kan testimoni tuh dari peserta didik. Minta aja peserta didik biasanya mudah saja mereka. Seperti itu. Nanti kalau Iya ada siap. pertanyaan boleh telepon saya lagi Kak. Seperti itu ya Kak Ren. Oke siap Kak. Siap. Terima kasih Kak maksud Siap. Kak. Karena barusan terima gaji ya. Masya Allah. Inggih. Terima kasih Kak Wasil. Baik, ada lagi Kak? Saya lanjutkan yang di bawah sedikit ini ya Kak ya. Nah, baik Kak. Dalam penilaian aksi nyata, fasilitator perlu memastikan kesesuaian antara perencanaan pembelajaran RPP dan modul ajar dan videonya. Jadi jangan lupa Kak, jangan sampai RPP-nya bulu tangkis, prakteknya sepak bola. Nah, itu yang dikhawatirkan Kak, seperti itu. Jadi jangan sampai tidak sesuai. Jadi nanti saya akan coba, ternyata kakak melaksanakan pembelajarannya tentang bola basket, saya lihat runtutannya. Oke, sudah. Kemudian kakak-kakak mempraktekkan videonya atau mengupload video pembelajaran tentang bola basket. Jangan sampai RPP-nya bola basket, videonya bola sepak bola gitu. Jadi kesesuaian itu yang kita nilai Kak, seperti itu. Izin Kak Wasil. Ya, Maaf silakan Kak. ini. Nah, nggak apa-apa Kak, Berat. silakan. Dari tadi itu saya pengen menanyakan itu berarti kesesuaian antara modul ajar dan video. Nah, misalkan karena biasanya kalau kita membuat modul ajar kan pada saat kita mengajar tidak selalu 100% sama itu Kak ya. Pasti ada improvisasi lah di dalam kegiatan itu. Nah, kira-kira yang seperti itu boleh masuk atau enggak gitu Kak? Oke, baik Kak. Saya coba tanya dulu Kak. RPP, kepanjangan RPP sendiri apa Kak kira-kira Kak? Rencana kan? Benar, Nah, rencana. rencana itu bisa terjadi, bisa tidak. Ya, benar. Nah, seperti itu Kak. Jadi yang jelas RPP itu adalah jalur kita untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran Kak, seperti itu. Nah, Siap. nah Berarti kalaupun nanti keluar sedikit, melenceng sedikit, saya rasa nggak jadi masalah sih Kak. Namun masih dalam konteksnya materi tersebut. Contoh ya, tadi kakak melaksanakan
pemanasan nih, contoh pemanasan aja ya, pemanasannya tidak harus yang sesuai dengan RPP. Oh ternyata anak-anak nih lagi pada lemes dan sebagainya kan, mungkin setelah pembelajaran matematika yang sangat sulit, pecahan atau apa dan sebagainya, atau pembelajaran IPA tentang konsep apa namanya, tekanan, nah itu kan tuh lumayan berat tuh, umpamanya Kak ya. Nah kemudian kita lihat peserta didiknya, oh ternyata lemes nih, padahal pemanasannya tentang ini. Kita rubah pemanasannya. Oke baik adik-adik sekalian, kita akan coba clue-nya adalah mengambil 5 buah benda yang berbeda di alam sekitar. Waktunya hanya 3 menit. Nah itu kan udah mulai mereka udah ngos-ngosan dan sebagainya. Nah itu bisa nggak dibuat seperti itu? Itu kan mereka merasa fun nanti seperti itu. Nah, ya, Ya. yang seperti itu maksud saya itu, Kak. Boleh Jadi Kak. ada Boleh. ice breaking dan lain-lain lah Ya boleh. ditambahkan kayak. Boleh Kak. Nah, itu kan di kegiatan pembelajaran awal Kak. Kegiatan pembelajaran awal itu kan masing-masing Kak. Iya, siap. Seperti itu. Nah kalau seandainya tidak sesuai, saya mau lihat, oh alasannya kenapa. Oh ternyata anak-anak di awal saya lihat, oh lemas apa dan sebagainya. Kemudian, oh ternyata gurunya kreatif nih, membuat seperti ini. Ternyata anak-anak lebih terfokus seperti itu. Jadi pemanasan yang normal, kenapa nggak kita tinggal seperti itu. Kita tinggal dulu sementara, tapi kita menggunakan yang baru kan seperti itu. Intinya adalah berpusat pada peserta didik Kak. Seperti itu ya Kak ya. Siap, Kak. Terima kasih, Kak. Nah, baik. Ada lagi Kak? Dari saya cukup, Kak. Oke. Terima kasih. Oke. Dari kakak-kakak yang lain? Kak, oh ini masih Kak Reza masih angkatan. Kak Robin silakan Kak. Baik, izin bertanya Kakak Fasil, yang dibuat ini video pembelajaran kayak kita biasanya apa Sam sih? Mohon maaf saya masih belum Oke. paham. Baik Kak, kemarin kan Kakak ada membuat video pembelajaran tuh. Nah itu kan adalah contoh bagaimana Kakak membuat video pembelajaran yang normal seperti biasanya. Nah kemudian di dalamnya kan ada ini diberikan materi tentang seperti apa proses gerak, kemudian kebugaran, kemudian SEM, kan seperti itu tuh Kak. Nah itu dimasukkan Kak. Nah di dalamnya juga jangan lupa dimasukkan juga Kak tentang asesmen autentik Kak. Ini boleh dilihat Kak tugasnya. Di sini mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif, kemudian menerapkan strategi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Clue yang terakhir adalah merancang dan menerapkan asesmen autentik dalam pembelajaran PJOK. Jadi kalau Kakak kemarin sudah menggunakan asesmen autentik, berarti itu sudah aman. Nah kemudian RPP yang Kakak buat itu nanti dipraktekkan. Contoh Kakak membuat RPP tentang sepak bola, berarti Kakak juga membuat video pembelajarannya tentang sepak bola. Seperti itu. Gitu Kak. Bisa ya Kak ya. Sama seperti kemarin, di atasnya umpamanya filenya ada RPP-nya, di bawahnya ada video pembelajaran. Seperti itu Kak. Oke, intinya Kakak membuat video pembelajaran selama sekian hari ke belakang seperti itu. Di akhir tanggal 18 ya Kak ya. Ada lagi Kak Robin? Berarti memasukkan asesmen otentik segala Kak ya? Kayak ngambil nilai praktek gitu ya? Betul. Kan Kakak tidak harus bilang kita ngambil nilai ya, kan enggak juga. Tapi pada saat anak-anak melakukan kegiatan kan Kakak bisa membuat asesmennya. Tapi nanti ditampilkan pada saat Kakak mengambil asesmen, Kakak membuat gitu. Oh berarti saya tahu, oh Kakak mau lagi membuat asesmen autentik nih gitu. Atau di satu sesi bisa. Tapi yang jelas Kak, di dalam RPP Kakak itu mencakup penerapan asesmen autentik. Kan pada saat Kakak ngajar nih, Kakak menilai nih asesmen autentiknya tentang gerak lokomotor umpamanya. Itu kan ada oh Kakak adik ini dianggap bisa karena apa gitu kan, kayak kemarin asesmen autentiknya. Seperti itu kan. Ada lagi Kak Robin? Aman. Aman, baik. Kalau nanti masih kurang jelas boleh ke saya juga nelpon. Bisa call saya juga. Kak Lia, silakan Kak. Selamat malam, mohon izin Kak Fasil.
terkait video pembelajarannya. Misalkan Kak Fasil, budget saya itu kurang dari 60 menit, itu gimana itu Kak? Misalkan ya, tapi saya usahakan sih. Begini Terima Kak, kasih Kak. baik terima kasih Kak. Begini ya Kak ya, sebenarnya 60 menit itu kalau menurut saya pribadi, pengalaman saya, itu masih terlalu pendek Kak. Contoh, Kakak melaksanakan pembelajarannya 15 menit di awal. Kemudian kegiatan intinya, umpamanya voli aja deh. Voli itu saya rasa 30 menit itu pasti kurang Kak. Kemudian yang ketiga adalah kegiatan pembelajaran akhirnya. Biasanya Kak Lia melaksanakan permainan biasanya, melakukan permainan nih dengan peserta didik. Permainan itu 15 menit itu kurang Kak sebenarnya. Contoh permainan bola voli kan nggak mungkin satu setnya 15 menit. Pasti bisa lebih. Nah itu kan kegiatan pembelajaran akhirnya. Di kegiatan pembelajaran akhirnya biasanya kakak-kakak menilai nih. Menggunakan asesmen tadi kan gitu normalnya. Kemudian setelah selesai paling 20 menit lah seperti itu. Kemudian refleksi pasca kegiatannya 10 menit umpamanya refleksinya atau 5 menit. Nah, kemudian testimoninya. Saya rasa Kak saya yakin Kak Lia nih kalau memang dilaksanakan ini bisa lebih dari 60 menit Kak, seperti itu. Gitu. Iya Kak, siap. Karena coba kita samakan persepsi dulu. Kegiatan pembelajaran awalnya saja pemanasan udah berapa menit? Berdoanya udah berapa menit? Ngabsen pesertanya berapa menit? Berdoa berapa menit? Penjelasannya, tujuan pembelajarannya, menyampaikan kegiatannya berapa menit? Berapa tuh Kak? Kalau saya biasanya kegiatan pembelajaran ini paling cepat itu 15 menit itu paling cepat itu. Biasanya 15 sampai 20 menit biasanya untuk kita menjelaskan tujuan pembelajaran, apa yang akan dilakukan, kemudian apa yang harus dikerjakan, seperti itu kan. Saya rasa insya Allah yakin deh saya dengan kakak-kakak yang ada di sini pasti bisa membuat 60 menit. Karena sebentar Kak 60 menit itu. Ya, ada lagi Kak? Jadi 60 menit apa 30 detik 30 menit nih Kak? 30 menit itu yang inti Kak. Kan kegiatan pembelajaran awalnya udah berapa menit. Nah, kegiatan intinya itu 30 menit Kak. Oke, Kegiatan intinya. Jadi kalau di total semuanya 60 menit. inti 30 menit kegiatan Ya, nah, kemudian kegiatan inti itu mulai dari kita mulai masuk pemanasan, kegiatan inti, pendinginan gitu ya? Ya, betul. Masuk di 3 poin itu ya? Ya. Kalau kita memberikan penjelasan itu kan belum inti itu masih kegiatan awal. Siap. Gas. Ingat. Gas ya Kak. Masih lengkot soalnya. Sama ngomong Kak. Banyak di lapangan ini. Betul. Suka raung Kak. Ya, jaga kesehatan Kak. Sama saya juga masih belum fit juga nih. Cek Kak. Nggih, Kak Izin sekali lagi Kak. Nggih, aduh. Jadi enak-enak enggak nih Kak. Oke, bertanya lagi Kak Fasil. Kalau misal Kak, kalau misalnya kegiatan intinya lebih dari 30 menit, apa yang terjadi Kak? Durasinya bertambah Kak, nggak jadi masalah. Oh, nggak masalah. Tapi kan di sini dijelaskan bahwasanya maksimal 30 menit Kak. Berarti sudah. Ya, maksimal. Tapi kalau menurut saya kalau mau dipres nggak apa-apa. Kalau mau lebih dikit nggak apa-apa sih. Oh, siap. Gitu. Banyak. Karena kan RPP kita kan rancangan aja Kak. Takutnya nanti lebih. Tapi disarankan kegiatan pembelajaran intinya tidak lebih dari 30 menit seperti itu Kak. Jadi dikira-kira Kak nih, saya harus 30 menit. Jadi kalau boleh kakak punya timer tuh. Bisa menggunakan HP gitu kan. Bisa menggunakan jam apa smartwatch ya. Nggak salah, nah itu kan bisa digunakan itu Kak ya. Baik, ada lagi Kak? Siap Kak. Ya, cukup. Baik, saya lanjutkan ya Kak ya.
Jadi nanti kalau ada pertanyaan boleh chat saya atau bisa call saya. Baik Kak, ini Kak, penjelasan teknis aksi nyata. Ini hanyalah satu bukti dari kemampuan tindakan itu berasal dari Mary Enber seperti itu Kak. Kemudian moda penugasan mandiri, praktek pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Kemudian tujuan pembelajaran khususnya peserta atau kakak-kakak sekalian dapat memahami aksi nyata dalam pengembangan praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Kemudian aspek penilaiannya, lini masa, dan melakukan refleksi dengan baik dan benar. Seperti itu, Kak. Nah, ini. Oke, baik, Kak. Kembangkan RPP atau modul ajar pembelajaran PJOK untuk 1 kali pertemuan sebagai simulasi untuk menggambarkan keseluruhan alur rencangan pembelajaran atau desain pengembangan pembelajaran PJOK yang efektif dan berpusat pada peserta didik. Jadi kakak-kakak membuat satu RPP dan satu RPP itu hanya 1 kali pertemuan ya Kak ya. Tidak seperti kemarin. Kemarin masih ada yang 5 kali pertemuan diupload semua. Jadi tidak seperti itu Kak. Jadi hanya 1 kali pertemuan, di mana 1 kali pertemuan itu tadi sudah mencakup keseluruhan Kak. Seperti itu. Kemudian yang kedua, dalam pengembangan RPP atau modul ajar dapat melihat kembali. Yang pertama, dapat memulai dari RPP modul ajar yang ada atau yang telah Anda kerjakan di modul 1.6. Kemudian dikembangkan Kak, dikembangkan perencanaan pembelajaran PJOK apakah sudah sesuai dengan tujuan akhir kebutuhan peserta didik atau backward design. Kemudian pengetahuan, keterampilan, sikap apa yang dideskripsikan dalam tujuan pembelajaran PJOK tersebut yang dikuasai oleh peserta didik. Jadi jangan lupa Kak ada tujuan pembelajarannya. Pasti deh ada tujuan pembelajarannya. Kemudian yang kedua, implementasi pembelajaran PJOK yang efektif dengan mengakomodasi kebutuhan belajar peserta didik dengan berbagai karakter yang beragam melalui pembelajaran berdiferensiasi, dengan mempertimbangkan isu-isu sosial PJOK dan pemanfaatan sumber daya yang berbasis kekuatan atau assessment basic thinking dalam merancang strategi pembelajaran PJOK yang efektif dan memunculkan pada langkah-langkah pembelajarannya. Seperti itu. Baik. Kemudian selanjutnya menggunakan pilihan salah satu model instruksional PJOK yang telah dipelajari, yakni model pendidikan gerak, model pendidikan kebugaran, model pembelajaran SEM yang disesuaikan dengan kebutuhan pembelajaran kondisi di sekolah, seperti itu Kak. Jadi memilih salah satu Kak, memilih salah satu seperti itu. Jadi kakak mau membuat model pendidikan gerak atau model pendidikan kebugaran jasmani atau model pembelajaran SEM, itu Kak, memilih salah satu. Kemudian yang kedua, adanya penerapan rancangan asesmen autentik Kak. Jadi di dalam kegiatan pembelajaran PJOK atau RPPKK itu ada asesmen autentik dalam pembelajaran PJOK yang disesuaikan dengan model dan materi yang dipilih. Kemudian lampirkan dalam RPP atau modul ajar. Kemudian implementasi penilaian asesmen autentik pada pembelajaran PJOK disesuaikan dengan model dan materi yang dipilih. Seperti itu. Jadi intinya asesmen autentiknya menyesuaikan ya Kak ya. Namun kemarin kakak-kakak sudah bisa membuat asesmennya, nah itu bisa digunakan Kak, seperti itu. Mohon izin Kak, saya mau minum dulu Kak. Baik, saya lanjutkan. Yang ketiga, kemudian unggah atau upload RPP modul ajar yang sudah dibuat yang memuat asesmen autentik dan rekaman video pada saat pelaksanaan pelajaran PJOK atau praktek mengajar di kelas pada LMS sesuai dengan alur yang ditentukan sebelum due date pada LMS. Sama Kak, seperti kemarin Kak. Jadi di upload di LMS, bisa di YouTube, kemudian untuk RPP-nya normal, kemudian file kedua adalah paling mudah itu link video pembelajarannya Kak, seperti itu. Seperti itu Kak. Saya Kak ya, untuk due date-nya paling lambat tanggal 18 ya Kak ya, kalau nggak salah. Seperti itu.
Bisa dicek nanti Kak di LMS due date-nya kapan. Baik, ada pertanyaan Kak sampai sini? Izin Kak Fasil. Oke, silakan. Berarti untuk penguploadan videonya ini langsung di LMS-nya atau yang seperti Kak Fasil katakan tadi harus di-upload di YouTube dulu, kemudian di-upload lagi di PMM, kemudian link dari PMM yang di-upload di LMS ini. Ya, seperti itu. Jadi coba nanti Kakak lihat apakah di LMS itu tadi berupa bentuk link yang ada di PMM atau link yang ada di YouTube. Bisa dilihat Kak, menyesuaikan seperti itu. Kalau kami kemarin itu linknya kalau tidak salah itu kita buat di YouTube dulu, kemudian link YouTube-nya kita sematkan di PMM, kemudian kita upload di LMS seperti itu. Namun kita lihat lagi Kak, nanti kita bisa sesuaikan seperti itu. Jadi nanti kita sering-sering membuka LMS, nanti kalau ada kesulitan bisa kabari saya Kak. Seperti itu. Ya, siap-siap Kak. Terima kasih Kak. Oke, yang penting kakak-kakak yang fokus dulu membuat modul dan video pembelajarannya dulu Kak. Nanti untuk penguploadan mungkin nanti bisa kabari saya. Seperti itu. Ada pertanyaan Kak? Saudara? Baik, kalau tidak ada saya lanjutkan. Baik, asesmen penilaiannya Kak. Yang pertama adalah pengembangan lingkungan belajar yang kondusif. Yang pertama, menciptakan kenyamanan lingkungan belajar untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik. Yang kedua, interaksi yang berpusat pada peserta didik. Kemudian 2A-nya interaktif, adanya timbal balik antara peserta didik dan guru, adanya timbal balik juga antara peserta didik dengan peserta didik lainnya. Jadi nanti ada komunikasi Kak. Kemudian yang kedua, memberikan motivasi dan menampakkan emosi positif selama berinteraksi dengan peserta didik. Kemudian yang kolom B-nya, penerapan strategi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Yang pertama, pembukaan proses pembelajaran. Kemudian yang kedua, melakukan aktivitas pembelajaran yang kontekstual dengan kehidupan nyata atau sehari-hari seperti peserta didik. Kemudian menerapkan pengajaran yang efektif. Pengembangan konten, umpan balik, waktu belajar yang akademis. Itu mencakup 3 itu Kak. Kemudian yang keempat, pendekatan dalam pendampingan peserta didik. Jadi nanti seperti biasa kakak-kakak untuk membuat video pembelajaran kan pasti ada nih diskusi dengan peserta didik atau pada saat pembelajaran itu kan kakak-kakak ya pasti memberikan pendampingan juga kan kepada peserta didik seperti itu. Kemudian yang kelima, menggunakan strategi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Yang keenam, penerapan pembelajaran berbasis model. Yang ketujuh adalah penutup, terakhir adalah penutup proses belajar, seperti itu. Kemudian yang C, merancang dan menerapkan asesmen autentik dalam pembelajaran PJOK. Yang pertama, merancang asesmen autentik. Yang kedua, menerapkan asesmen autentiknya, seperti itu kan. Jadi ada 3 nilai aspeknya Kak. A, B, dan C seperti itu. Dan poin-poinnya sudah ada Kak. Kalau mau difoto silahkan Kak. Siap Kak, sudah Kak. Ya saya Kak. Sudah ya. Baik, untuk selanjutnya refleksi Kak. Refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Setelah mengimplementasikan pengembangan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik pada satu kelas yang Anda ampu melalui praktek mengajar, silahkan lakukan refleksi dengan menggunakan refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik sesuai dengan petunjuk berikut. Yang pertama, silahkan melakukan refleksi dengan menggunakan 3 tahap yaitu what, so-what, dan now-what yang sudah dipelajari sebelumnya di modul 1.1 yang kemarin sudah kita pelajari ya Kak ya. Untuk membantu Bapak Ibu atau kakak-kakak menyentuh 3 refleksi tersebut. Yang pertama adalah tahap pertama tentang what, untuk menggali informasi yang menggambarkan tindakan mengajar yang telah dilakukan dalam aksi nyata dikaitkan dengan pelajaran modul 2.1 sampai dengan modul 2.5. Kemudian tahapan kedua adalah pertanyaan so what yang menjadi tempat untuk menjelaskan secara rasional keputusan yang diambil dalam tindakan pengajaran yang telah dilakukan dalam aksi nyata
dikaitkan dengan pembelajaran modul 2.1 sampai modul 2.5 seperti itu kan. Kemudian yang ketiga, tahapan refleksi akhir adalah pertanyaan nawat yang terkait dengan proses mengevaluasi dan merencanakan perbaikan tindakan mengajar PJOK di masa yang akan datang. Selanjutnya, keseluruhan tahapan refleksi perlu dikaitkan dengan aspek instruksional atau manajerial kelas. Kemudian isu-isu kontekstual dari pembelajaran yang sudah dilaksanakan. Dan yang terakhir adalah isu-isu ketidakadilan sosial yang sudah terjadi dalam pembelajaran. Seperti itu, Pak. Silakan boleh difoto. Selanjutnya, adapun beberapa hal yang diperhatikan peserta didik dalam proses refleksi. Yang pertama, jangan hanya mendeskripsikan, tetapi jelajahi dan jelaskan apa yang terjadi. Bebas Kak, seperti wawancara seperti itu boleh. Namun kalau mau dibuat pertanyaan juga boleh secara struktural seperti itu. Kemudian yang kedua, jujurlah, tidak apa-apa untuk mengakui kesalahan juga kesuksesan. Contoh umpamanya, saya tadi salah dalam melaksanakan smash umpamanya dalam pembelajaran PJOK, atau saya pada saat menendang bola tadi karena salah pijakan jadi terjatuh. Jadi itu satu kesalahan saya dan saya akan coba untuk memperbaiki seperti itu. Saya seperti itu ya Kak ya. Kemudian namun Bapak Ibu atau kakak-kakak sekalian juga harus menunjukkan bagaimana Bapak Ibu guru memahami mengapa hal tersebut bisa terjadi, apa yang akan Bapak Ibu guru lakukan, dan untuk bagaimana cara untuk melakukan perbaikannya. Gitu, kan. Selanjutnya, bersikaplah selektif. Kakak-kakak semua tidak perlu menulis tentang segala sesuatu yang terjadi. Cukuplah peristiwa atau ide pentingnya, Kak. Kemudian selanjutnya, lihatlah ke masa depan. Renungkan apa yang terjadi dalam pengajaran PJOK sebelumnya dan tuangkan ide atau gagasan atau rencana pelaksanaan pengajaran di masa depan, serta jelaskan dampak yang akan didapatkan dengan perubahan yang akan dilakukan setelah berproses di PKG ini. Nah, ini Kak. Lihat Kak. Ini rubrik penilaian keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Yang pertama, what. Itu ada kriterianya, peserta mampu mendeskripsikan tindakan pengajaran yang terkait tentang aspek instruksional atau manajerial. Kemudian kedua, peserta didik mendeskripsikan suatu atau keadaan proses mengajarnya. Kemudian yang ketiga, peserta mampu mendeskripsikan tindakan pengajaran terkait dengan isu-isu ketidakadilan sosial. Itu kalau kakak melakukan 3 itu sangat baik. Kemudian peserta mampu mendeskripsikan hanya 2 itu baik, 1 cukup, kalau tidak ada itu kurang Kak. Kemudian so what? Peserta mampu menjelaskan secara rasional keputusan yang diambil dalam tindakan pengajarannya terkait aspek instruksional atau manajerial kelas. Kemudian yang kedua, peserta mampu menjelaskan secara rasional keputusan yang diambil terhadap situasi atau keadaan proses mengajarnya. Kemudian yang ketiga, peserta mampu menjelaskan secara rasional keputusan yang diambil dalam tindakan mengajarnya yang terkait dengan isu-isu ketidakadilan sosial. Kalau ada 3 berarti sangat baik, kalau ada 2 itu baik, yang kalau ada 1 baru cukup, kalau kurang tidak ada sama sekali Kak. Kemudian nawatnya sama, peserta mampu mengevaluasi dan merencanakan perbaikan tindakan pengajaran yang terkait aspek instruksional atau manajerial kelas. Yang kedua, peserta mampu mengevaluasi dan merencanakan perbaikan tindakan pengajarannya terhadap situasi atau keadaan proses pengajarannya. Yang terakhir, yang ketiga, peserta mampu mengevaluasi dan merencanakan perbaikan tindakan pengajarannya terkait dengan isu-isu ketidakadilan sosial. Sama juga Kak, kalau 3 mampu mendistribusikan 3 berarti baik, sangat baik. Kalau 2 baik, yang 1 cukup, yang kalau tidak ada berarti kurang Kak.
Baik Kak, nah ini lini masanya Kak. Yang pertama kakak-kakak menyusun aksi nyata atau membuat RPP modul ajar setelah sesi persiapan aksi nyata. Jadi setelah ini kakak-kakak membuat RPP-nya Kak. Kemudian yang kedua, penyusunan aksi nyata membuat video pembelajaran. Selanjutnya upload RPP modul ajar pada pembelajaran. Rentang waktu 8 hari efektif setelah sesi persiapan. Kemudian sebentar Kak. Yang keempat, penilaian karya nyata atau refleksi setelah upload RPP modul ajar dan video pembelajaran mungkin di 8 hari setelahnya. Nah, kemudian refleksi aksi nyata atau tatap maya setelah 8 hari penyusunan aksi nyata, Kak. Nah, ini alurnya Kak ini Kak. Baik, sampai sini ada pertanyaan, Kak? Mohon izin Kak Fasil sekali lagi Pak Fasil. Aduh, Silakan. jadi gak enak ini. Mengenai tentang penguploadan ini Kak Fasil. Kemarin kan saya RPP dulu, kemudian bentuk Word-nya baru salinan dari video pembelajaran. Mungkin seperti itulah Kak Fasil nanti untuk Ya, penguploadan. kurang lebih seperti itu, Kak. Mungkin sama aja dengan yang kemarin itulah. Ya, hanya saja di dalamnya ada refleksinya, ada backward desainnya, kemudian ada penilaian teman sejawat dan sebagainya. Itu disesuaikan Kak dengan alur-alur yang tadi Kak. Seperti itu Kak. Siap. Baik, ada lagi Kak? Ada, baik, lanjutkan. Sudah berubah Kak? Sudah Kak. Sudah. Baik, baik kita lakukan diskusi tanya jawab Kak. Silakan Kak. Ini 5 menit Kak untuk diskusinya Kak. Silakan. Ada yang ingin ditanyakan juga? Ada Kak? Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Kak Anjar, silakan Kak. Oh, nggak jadi ya? Tadi kan ada penilaian teman sejawat ya Kak, kalau nggak salah tadi. Itu dimasukkan juga di dalam video itu Kak? Kayaknya iya Kak, di akhir aja tuh. Sekilas. Jadi kakak-kakak meminta teman atau satu orang teman untuk ikut dalam kegiatan pembelajaran kakak dan menilai seperti apa. Oke, siap. Gitu. Untuk rubriknya sama Kak, sesuai tidak sesuai. Boleh menggunakan yang apa ya? Kalau tidak salah ini ya Kak, supervisi ya? Iya, supervisi akademik. Ya, bisa menggunakan itu Kak. Oh, bisa gunakan itu Kak ya? Oh, ya, angketnya bisa kita gunakan seperti itu Kak. Oke, siap. Mohon maaf, ini terjeda ya video saya ya? Ini masih didiskusi jawab. Iya Kak. Aduh, nggak bergerak di tempat saya ini. Oke. Jadi nanti bisa tanya juga Kak Lia kalau ada kendala ya Kak ya. Siap Kak. Jadi, nanti saya aktif tanya di. Oke, baik. Izin Kak Fasil. Ya, silakan Kak. Mau bertanya berkaitan dengan penilaian rekan sejawat tadi yang dipertanyakan Kak Anjar. Itu berarti dia ikut di dalam video pada saat kita praktek ngajar itu atau kita hanya mengupload rubrik penilaiannya tadi atau seperti apa Kak? Ya, jadi dia ikut juga pada kegiatan, yang penting ada terlihat di video tersebut. Sekilas saja Kak. Jadi itu sebagai bukti bahwasanya oh ya ada teman sejawat yang sedang ikut belajar bersama seperti itu. Sebagai monitoring kita. Gitu. Oke, berarti misalkan dia dimasukkan di akhir nih. Berarti kita ada sesi tersendiri untuk meminta bagaimana pesannya pada saat dalam praktek mengajar seperti itu Kak ya? Boleh.
rekan sejawat kita minta juga puisinya. Namun tadi tidak ada ya Kak ya? Iya benar, tidak ada kalau di Jadi kalau ini tidak ada ya oke, tidak ada, tidak perlu. oh Saja. Namun yang jelas ada teman sejawat kita sekilas gitu aja Kak yang ya nampak penilaian. di lapangan ya Kak. Iya betul. Siap. Terima kasih Kak. Oke, sama-sama Kak. Ada lagi Kak? Kalau dari saya cukup Kak. Oke. Sudah berubah Kak? Sudah Kak, sudah. Oke, baik. Pada Saya masih belum berubah, Kak. sinyalnya mungkin Kak. Jadi saya males untuk reload, jadi biarin aja lah. Nggak apa-apa ya, Kak? Nggak apa-apa, takutnya nanti mental malah ya. Ini, siap. Oke, baik. Nah, baik kakak-kakak sekalian, pada akhir sesi kita hari ini, kakak-kakak semua atau Bapak Ibu, yang pertama adalah merefleksikan koneksi antar materi tadi sudah, kemudian memahami penugasan aksi nyata. Mungkin bisa dikatakan 70-80% ya Kak ya, dikarenakan nanti belum praktek. Tapi nanti kalau sudah praktek mungkin sudah 100% seperti itu. Nah, baik, terima kasih Kak. Saya lanjutkan. Nah, ini penutup Kak. Nah, ini ada pantun Kak. Boleh minta cakepnya ya. Jika ada jarum yang patah, Cakep. jangan hendak langsung dicari. Cakep. Jika ada kataku salah, mohon bisa dimaklumi. Jadi seperti itu. Lanjut. Saya minta salah satu atau salah dua bisa menggantikan saya untuk membaca puisinya. Silakan. Ayo Kak Anjar, bisa Kak Anjar. Izin, Kak Kak. Lia ini luar biasa Kak. Kak Lia. Iya, benar sekali. Kak Lia. Kak Randi itu bagus suaranya. Ya, nanti lah Kak Randi. Sambutlah. Nah, setuju kan Kak Randi nih. Kami itu CS sebenarnya. Ya, silakan Kak. Saya pengen bacakan puisinya Kak. Sorry, mau bacakan pantunnya Kak. Silakan Kak. Siap. Pergi ke Jakarta naik taksi. Cakep. Hendak beli bakso dengan roti. Mantap. Masya Allah. Kak Randi lagi. Wah. Jangan, Selesai. tetap lanjut malah bagus. Oke, bersama guru PJOK yang hebat-hebat ini, Cakep. selalu di hati dan terinspirasi. Terima kasih Kak. Ini kayaknya lagi semangat nih ya, habis dapat kiriman ya. Ayo, ada yang mau bertanya nggak itu? Jangan. Belum ditutup sini rekamannya. Bahaya kan Opi ini mancing. Loh, kan lebih baik bertanya. Baik, mohon maaf Kak, terlempar kayak saya nih. Baik. Anjar sampai rumah ulun lah. Kak Randi mau bertanya tadi, Kak Fasil. Oke, boleh, silakan Kak Randi. Enggak Kak, bercanda doang Kak. Luar biasa. Ujubillah Mas. Menyala-nyala teman kami Kak. Luar biasa memang Kak Randi. Iya. Apalagi habis dapat transferan ya. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih kakak-kakak sekalian kegiatan kita malam hari ini, dan terima kasih sudah ikut bergabung, ikut nimbrung, sama-sama belajar. Gimana kalau foto bersama dulu Kak? Boleh buka kameranya kalau tidak ada yang gangguan. Tumat Kak, masang. Aduh, Oh iya, Kak Reza gimana anaknya? Sudah Kak, baru sampai rumah nih. Oke, jadi nanti kalau agak kesulitan, boleh deh nanti hubungi saya juga. Oke, siap Kak. Makasih Kak. Baik, Kak Novi boleh buka atau Masya Allah Kak Randi ini beranai. kayak apa lagi coba? Ya, oke. Baik Kak.
Foto resmi dulu Kak. Oke, 1, 2, 3. Kalau kita kemarin ada semangat ya. Nah, semangat. Baik, semangat. Mana kepalanya ini nggak kelihatan. Semangat Kak Gali, Kak Erik. Semangat. 1, 2, 3. Coba saya ini kan dulu Kak. Ini. Apa ya? Roket ya? Oke, roket ya. Roket. Kenapa tempat kalian ini foto ulun tadi? Melawak. Oke, baik Kak. Silakan. Roket ya Kak. Oke, roket. 1, 2, 3. Oke. Yang terakhir, edukasi. Ya, edukasi ke depan. Oke, maju bersama. Yang ke depan. Baik, 1, 2, 3. Oh, ulun yang melawak. Oke, saya ulang Kak. 1, 2, 3. Baik, terima kasih kakak-kakak semua. Sudah pada semangat semua ya, dapat transferan ya. Baik, dari saya terakhir. Ya, terakhir Kak dari saya. Masya Allah, terakhir. Saya tutup dengan pantun Kak. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Cakep. Kalau ada umurku panjang, boleh kalau ada kegiatan LGMP saya diundang lagi Kak. Terima kasih. Amin. Panjang umur sehat selalu. Baik, terima kasih kakak-kakak semua sudah berbagi di sini. Tetap semangat. Apabila ada pertanyaan boleh chat saya, WA saya. Mungkin maksimal jam 10 malam ya Kak ya. Biasanya saya tidur baru jam di atas itu. Bagus lagi kalau pas pagi. Kalau saya pagi biasanya pada saat ngajar juga kalau ada pertanyaan dari peserta desim itu tetap saya angkat Kak. Seperti itu. Terima kasih Kak. Baik, kurang lebih mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat malam Kak. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kak. Mohon maaf juga nih. Sama-sama. Terima kasih Kak.